Menghadapi pengkhianatan setelah bertahun-tahun membangun mahligai rumah tangga dari nol adalah badai emosional yang luar biasa hebat. Bayangkan, kamu adalah sosok yang membersamai suami saat ia hanya memiliki mimpi, menyeka keringatnya di masa sulit, dan menjadi pilar saat ia terjatuh. Namun, ketika kesuksesan dan harta melimpah datang, ada sosok lain yang datang hanya untuk memetik buah yang tidak pernah ia tanam. Fenomena ini seringkali memicu amarah yang meledak-ledak. Namun, bagi wanita yang cerdas dan berkelas, membalas dendam dengan cara melabrak di depan umum atau melakukan kekerasan fisik hanya akan menurunkan martabat diri. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa kamu tetap mahal, mandiri, dan tidak hancur meski dikhianati. Langkah pertama yang paling sulit namun paling elegan adalah menjaga ketenangan dan tetap waras. Saat perselingkuhan terungkap, insting alami kita adalah berteriak atau memaki. Namun, profesional psikologi menyarankan untuk menarik diri sejenak. Mengapa? Karena reaksi histeris kamu adalah apa yang diharapkan oleh pelakor untuk membuktikan kepada suami kamu bahwa kamu adalah istri yang tidak stabil atau galak. Dengan tetap tenang dan diam, kamu menciptakan misteri. Suami kamu akan merasa gelisah karena ia tidak bisa memprediksi langkah kamu. Ketidaktahuan akan langkah kamu selanjutnya adalah bentuk teror mental yang paling halus bagi suami yang bersalah. Jangan biarkan mereka melihat air mata kamu. Simpan air mata itu untuk sujud kamu atau di hadapan sahabat terpercaya, tapi jangan di depan pengkhianat. Ingat, kamu menemaninya dari nol. Secara hukum dan moral, kamu memiliki hak yang sangat besar atas harta bersama atau gonogini. Sebelum melancarkan serangan emosional, lakukan serangan administratif. Kumpulkan semua bukti kepemilikan aset, rekening bank, dan bukti perselingkuhan secara diam-diam, konsultasikan dengan pengacara handal tanpa sepengetahuan suami. Jika posisi kamu kuat secara finansial dan hukum, kamu memegang kendali penuh atas masa depannya. Membuat suami miskin kembali secara elegan melalui jalur hukum seringkali merupakan cara paling efektif untuk melihat apakah pelakor tersebut benar-benar mencintainya atau hanya mencintai dompetnya. Biasanya, saat harta mulai goyang, pelakor akan pergi dengan sendirinya, dan saat itulah penyesalan suami akan dimulai. Cara elegan untuk menyakiti seseorang yang membuang kamu adalah dengan menunjukkan bahwa hidup kamu justru menjadi jauh lebih baik tanpa mereka. Ini bukan hanya soal pergi ke salon atau membeli baju baru, meskipun itu membantu, tetapi soal mengembalikan aura kebahagiaan yang sempat redup. Secara visi, rawat diri kamu. Bukan untuk menarik perhatian suami kembali, tapi untuk menghargai tubuh kamu sendiri yang sudah berjuang menemani masa sulit. Kamu juga bisa kembali ke hobi atau karir yang mungkin sempat tertunda demi mendukung suami. Selain itu, kamu juga perlu memperluas pergaulan dengan orang-orang positif. Saat suami melihat kamu tetap bersinar, bahkan lebih cantik dan mandiri dari sebelumnya, ia akan mulai membandingkan. Ia akan sadar bahwa pelakor tersebut hanyalah pengalih perhatian yang dangkal, sementara kamu adalah permata asli yang baru saja ia buang. Jika kamu masih harus berkomunikasi dengan suami karena urusan anak atau bisnis, gunakan teknik Grey Rock. Jadilah semembosankan batu abu-abu. Berikan jawaban singkat, seperti ya, tidak, oke, dan jangan libatkan emosi sama sekali. Jangan bertanya tentang hubungannya dengan wanita tersebut, jangan menunjukkan rasa cemburu, dan jangan pula menunjukkan kebencian. Sikap dingin dan tidak peduli jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Kemarahan menunjukkan kamu masih peduli. Ketidakpedulian menunjukkan bahwa dia sudah tidak ada artinya lagi di mata kamu. Ini akan menghancurkan ego pria yang merasa dirinya sangat penting bagi kamu. Jangan pernah merendahkan diri dengan mengirim pesan makian atau melabrak wanita tersebut. Itu hanya akan membuatnya merasa menang karena berhasil memancing emosi kamu. Pelajaran paling elegan bagi pelakor adalah dengan mengabaikan keberadaannya seolah dia tidak kasat mata. Biarkan dia menikmati hadiah yang ia curi. Biasanya, hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan memiliki pondasi kepercayaan. Dia akan selalu curiga bahwa suami kamu bisa melakukan hal yang sama kepadanya suatu saat nanti.
Biarkan mereka terjebak dalam lingkaran setan kecurigaan tersebut sementara kamu melangkah maju dengan kepala tegak. Suami yang berselingkuh saat sukses biasanya menderita misguided ego. Ia merasa sukses karena kemampuannya sendiri, lupa bahwa ada doa dan dukungan istri di belakangnya. Untuk membuatnya menyesal, lepaskan dia dengan ikhlas secara terlihat. Saat kamu mengatakan, jika kamu merasa dia lebih baik, silakan pergi. Aku berhak mendapatkan seseorang yang tahu cara menghargai kesetiaan, kamu memberikan tamparan keras pada logikanya. Untuk kamu sendiri, tetaplah jadi ibu yang luar biasa. Jangan libatkan anak-anak untuk membenci ayahnya secara langsung, namun biarkan anak-anak melihat betapa kuatnya ibunya. Ketika anak-anak tumbuh dengan rasa hormat hanya kepada kamu, suami akan merasakan kehampaan yang luar biasa di masa tuanya. Pada akhirnya, cara paling elegan untuk memberi pelajaran pada siapapun yang menyakiti kamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Jika kamu tetap menjadi pribadi yang baik, bermartabat, dan sukses dengan kaki kamu sendiri, dunia akan berada di pihak kamu. Penyesalan terdalam seorang pria bukan terjadi saat ia dimaki-maki, melainkan saat ia terbangun di suatu pagi, di samping wanita yang hanya mencintai hartanya, dan menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya orang yang mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Dan saat ia ingin kembali, kamu sudah terlalu jauh di depan, terlalu bahagia untuk menoleh ke belakang. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.